Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana menulis berita. Nah, sebelumnya sudah disampaikan bahwa dalam menulis berita itu syaratnya harus ada fakta dan juga harus mengikuti kaidah yaitu 5W1H. Jadi untuk menguatkan berita, maka kita bisa menulis berita, kita ada beberapa buku ya. Ini ada pengantar ilmu jurnalistik, Journalism Today ya, ataupun jurnalistik era digital. Silakan Anda baca untuk menambah pengetahuan Anda. Nah, tadi sudah disampaikan berita itu adalah informasi terkini tentang sesuatu yang telah terjadi seperti itu ya, atau tentang sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya gitu ya, kita belum tahu tuh. Nah, informasi yang disajikan oleh media berita seperti surat kabar, radio atau televisi gitu ya. Tapi yang disampaikan di sini adalah berita dan informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian gitu ya, orang ya, menurut Kusuma Ningrat ya 2017. Nah, dalam konsep Al-Quran kita lihat bahwa berita itu sudah disampaikan dalam surat Al-Quran, di mana pada surat An-Naba gitu ya, berita yang penting gitu ya, atau Al-Khabar, berita dan berita, ataupun Al-Hadis sesuatu yang baru atau berita, atau Al-If, berita bohong. Ini menurut Ja'far 2017 seperti itu. Nah, bagaimana otonomi itu digambarkan menjadi piramida terbalik. Itu dari yang paling atas itu paling penting, penting dan kurang penting. Nah, biasanya paling penting itu disebutnya lead, atau istilahnya ada 5W1H seperti itu. Dan ini biasanya ada di paragraf pertama atau line pertama. Lalu setelah lead ada namanya body pengembangan yang detail gitu ya. Biasanya ada di alinea kedua, 3, 4 dan seterusnya. Dan dalam berita ada yang paling akhir yaitu kurang penting, sebutnya lex ya. Jadi hanya sebagai informasi tambahan. Jadi berita itu sangat mudah dicerna ya, karena ada unsur leadnya itu. Nah, ini sebuah contoh berita ya. Ini ada sebuah berita, udah lama ya beritanya. Judulnya Pililian Mengodet. Mungkin bagi teman-teman yang tahu siapa sih mengodet gitu ya, nah Anda bisa tahu dan baca beritanya seperti ini. Pililian mengodet. Kita harus membuat lead. Yang mana yang leadnya? Lead itu ya Bandung. Nah, itu lead. Nah, yang kedua ada bodinya dan lainnya yang sifatnya tidak penting seperti itu ya. Ini contoh-contohnya ya. Nah, jadi dalam 5W1H itu ini akan membentuk sebuah lead seperti itu. Jadi ada what, where, when, how, nah, seperti itu ya. Why, who gitu ya. Nah, namun PWI menyebutnya dengan 3A plus 3M ya. Apa, siapa, mengapa, bila mana, di mana, dan bagaimana. Nah, kalau dari sebuah berita begini, misalkan ada sebuah data, foto gitu ya, ada foto seperti ini, nah, maka kita bisa membuat berita tokoh. Nah, dengan unsur leadnya adalah 5W1H. Misalnya quotes, apa yang terjadi, siapa misalkan yang meninggal gitu ya, bila mana terjadi, bagaimana terjadinya, dan mengapa. Nah, ini akan membuat berita. Setelah Anda mengikuti kuliah ini, Anda akan lebih mudah untuk menemukan bagaimana sih cara menulis sebuah berita. Akan akhiri pertemuan keempat ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari keilmuan kita.
Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan bisa hubungi saya baik via WA ataupun chat yang sudah ada dalam web masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.